Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Wepi Rista Aprilianti dengan NPM 2250361070 dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Suhad SKM MK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kesehatan berbasis wilayah atas bimbingan dan arahan selama proses pembelajaran. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah MKBW. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simpul penyakit dengan studi kasus demam berdarah Dengue atau DBD. Saya memilih DBD karena penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Demam berdarah Dengue atau sering disebut DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2024 hingga pertengahan tahun tercatat lebih dari 88.000 kasus DBD dengan 621 kematian. Penyakit ini meningkat terutama pada musim hujan ketika nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih. Melalui pendekatan simpul penyakit, kita dapat memahami bagaimana pengendalian DBD dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di tingkat wilayah. Dalam manajemen kesehatan berbasis wilayah, pengendalian penyakit dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi melalui 5 simpul penyakit. Kelima simpul tersebut diantaranya simpul 1 yaitu sumber penyakit, simpul 2 media transmisi, simpul ketiga pajanan pada komunitas, simpul 4 yaitu penderita atau kasus penyakit, dan yang terakhir ada simpul 5 sebagai faktor lingkungan dan sosial yang memengaruhi penularan. Kelima simpul ini saling terhubung seperti rantai penyebab penyakit. Apabila satu simpul berhasil dikendalikan, maka rantai penularan dapat diputus. Simpul 1 yaitu ada sumber penyakit. Sumber penyakit DBD adalah penderita yang terinfeksi virus Dengue. Ketika nyamuk menggigit penderita, virus akan masuk ke tubuh nyamuk dan berkembang biak selama 8 hingga 10 hari. Setelah itu, nyamuk tersebut dapat menularkan virus ke orang lain yang sehat. Upaya pengendalian simpul ini menurut Kemenkes RI tahun 2024 meliputi yang pertama yaitu ada deteksi dini dan pengobatan cepat di fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu ada pelaporan kasus melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Yang ketiga yaitu ada perlindungan terhadap penderita agar tidak digigit nyamuk lain, misalnya dengan penggunaan kelambu atau lotion anti nyamuk. Simpul 2 yaitu ada media transmisi. Media transmisi DBD adalah nyamuk Aedes aegypti, yaitu vektor utama penularan. Menurut WHO, tahun 2024, nyamuk ini berkembang biak di air bersih yang tergenang dan aktif menggigit pada pagi serta sore hari. Upaya pengendalian simpul ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama yaitu ada gerakan PSN 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas. Yang kedua yaitu ada fogging yang fokus di wilayah yang ditemukan kasus positif. Yang ketiga yaitu ada program G1R1J atau gerakan satu rumah satu jumantik yang digalakkan oleh Kemenkes RI tahun 2024 untuk memantau jentik nyamuk di setiap rumah tangga. Simpul 3 yaitu ada pajanan pada komunitas. Simpul ketiga berhubungan dengan paparan masyarakat terhadap vektor penyakit. Tujuannya agar masyarakat tidak terpapar gigitan nyamuk pembawa virus Dengue. Langkah-langkah pengendaliannya meliputi yang pertama ada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kedua yaitu ada PSN rutin di tingkat RT atau RW setiap minggu. Dan yang ketiga yaitu ada pemberdayaan kader jumantik sekolah untuk memeriksa tempat-tempat penampungan air. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama karena sebersih apapun rumah kita,
Jika lingkungan sekitar tidak dijaga, penularan akan bisa tetap terjadi. Simpul keempat yaitu ada penderita atau kasus penyakit. Simpul keempat ini menitik beratkan pada penanganan penderita DBD agar tidak menimbulkan komplikasi berat seperti syok denji. Menurut pedoman tata laksana DBD Kemenkes RI tahun 2023, penanganan dilakukan dengan cara yang pertama yaitu ada pemantauan suhu tubuh dan kadar trombosit. Yang kedua yaitu ada terapi cairan sesuai kondisi pasien. Yang ketiga yaitu ada edukasi kepada keluarga agar menjaga kebersihan lingkungan sekitar penderita. Selain itu, puskesmas wajib melapor setiap kasus DBD ke Dinas Kesehatan setempat agar dilakukan tindakan surveillance dan pengendalian wilayah. Simpul 5 yaitu faktor lingkungan dan sosial. Simpul terakhir mencakup lingkungan dan sosial yang berpengaruh terhadap penyebaran penyakit. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama yaitu ada curah hujan tinggi dan iklim tropis. Yang kedua yaitu ada kepadatan penduduk dan sanitasi buruk. Yang ketiga yaitu ada partisipasi masyarakat dalam kegiatan PSN dan edukasi kesehatan. Yang keempat yaitu ada kebijakan pemerintah daerah seperti program pemberantasan sarang nyamuk terintegrasi dan G1R1J. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian demam berdarah dengue harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui 5 simpul penyakit, mulai dari sumber penyakit, media transmisi, pejanan komunitas, penanganan penderita, hingga faktor lingkungan dan sosial. Dengan penerapan manajemen kesehatan berbasis wilayah, dukungan pemerintah, tenaga kesehatan, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat bersama-sama memutus rantai penularan DBD dan mewujudkan Indonesia bebas demam berdarah dengue. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.